Sudah online. Halo, selamat malam teman-teman. Halo, Kembali selamat malam. lagi, iya, kembali lagi sama Mas Mimin ya di sini di live stream bersama Mas. Nama aslinya Dani Misbah ya, tapi Yes. Facebooknya MF Dani. Anda sudah Aduh, nggak online dibalik itu. Facebook lagi sekarang? No, no, no. Sudah gak Facebook lagi, Pak. Sudah nggak Facebook lagi. Iya, sekedar perkenalan aja ya. Jadi Mas Misbah ini dulu temen, ya Allah, temen apa ya? Temen MI ya. Luar biasa Yes. sampai alia. Teman MI sampai no, Sampai no, no. alia. Ya, Junior. meskipun Kita bisa di junior high school. junior high school berpisah. Jadi nanti jangan kaget ya, nanti kalau misalkan Mas Dani agak lupa bahasa Indonesia ya biasa. Kliennya kan memang No, 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 ekspatriat no. gitu. I'm still using Indonesian. Ya, jadi semacam itu. Teman-teman boleh nanti misalkan mau bertanya tentang profesinya Mas Dani nanti diceritakan ya. Dia kurang lebih ya engineer gitulah. Engineer perusahaan teknologi. Perusahaan apa Mas? Energi ya, bidang energi ya. Lebih tepatnya sih pump and valve. Palm Pompa and kalau bos. ya wis pompa and Pompa ya. Sebutannya pompa gitu aja. Sejenis iya. Shimizu gitu ya. Pompanya itu segede kapal pompanya itu ya. Sama tahu pompa buat ngepompa laut. Nah, Mas ini yang bagian nyalain. No, I think it is too big. Yes, tadi siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau bertanya juga tentang pekerjaannya Mas Dani. Terus bagaimana sih bisa menjadi engineer di bidang itu? Terus latar belakang pendidikan apa yang dibutuhkan? Apakah anak-anak SMK dan SMA bisa menjadi bagian dari perusahaan teknologi industri ya? Apa kalau B2B ya Mas namanya ya? Gimana? Cenderung ke B2B ya? Business to business ya? Iya, lebih tepatnya sih kita bisa bisa ke juga sih, ke government juga bisa. Jadi mostly direct, kita sebagian ada yang direct ke apa namanya? Ke government ya, lewat istilahnya kalau kita kan sebutnya BUMN ya, Badan Usaha Mhm, Milik Negara ya. mhm, Kita bisa katakan BUMN itu masuknya kan government, atau mhm, mhm, kita juga bisa ke business to business, maksudnya ke EPC, misalkan kita supply-nya ke EPC, Engineering Procurement and Construction gitu. Atau mhm. ke kontraktor yang lain kayak gitu. Kontraktor Oke, to kontraktor. Iya. siap. Kita persilakan Mas Dani untuk mempresentasikan Uh, ya sekedarnya lah profil, terus latar belakangnya seperti apa okay. dan apa yang harus dibutuhkan untuk bisa menjadi sampean Okay. misalkan. Ya Okay. ya untuk pengetahuan Sharing juga lah nggak ya. apa-apa. Ya, betul. Biar nggak terkungkung dengan Jombang ini, Kakak. Kan Oke. Okay. kecil Jombang. No, no, no. Jombang I think is better for this year. Wah, for life ya, for life. Sudah ada McD kan di Jombang kan? Bukan Kakak, KFC, Pizza Hut, Pizza KFC Hut. ya? Anda Oh, Pizza Hut, sorry, bukan McD, Pizza uh, Hut ya. Pizza Hut. Wah, kok nyebut semua ini? Mereka nggak bayar apa-apa ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oh, nggak boleh ya? Harusnya bayar royalti harusnya. Iyalah, buset. Masa gratisan terus disebut-sebutin. Ya, monggo Mas Dani, silakan. Ya, Waktu dan debat oke. bersilakan. Selamat malam teman-teman Jombang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya temannya Mas Mimin ya, nanti nyebutnya ya. Ya, Mas Min, Mas Mas Min. Mimin, Mas Min ya. Nama saya Dani Misbah, Dani Misbah Firmanullah. Eh, kebetulan saya
kalau kita sharingnya perihal pekerjaan ya untuk teman-teman yang akan cari istilahnya untuk referensi untuk apa namanya kerja ya. Kebetulan saya saat ini kerja di PT KSB Indonesia, KSB. Kalau pengejaannya sih Kilo Sierra Bravo KSB gitu. Nah, Kepanjangannya apa, kebetulan Mas? terus kalau branding name-nya sih dia di Indonesia terdaftarnya di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu KSB aja, KSB gitu doang. Oh. Jadi dia nggak ada kepanjangannya. Jadi brandnya dari Jerman sananya udah KSB gitu doang. Cuman kalau kepanjangannya sih ada kalau di searching di Google itu plain namanya apa ya? Scanslin gitu. Terus Breaker. Jadi dia para pendirinya KSB tahun 1890 berapa gitu kalau nggak salah. 18 berapa ya bisa dicari sih Google. Bentar. Iya, iya, iya. 18. Nah, basically posisi saya saat ini itu sebagai sales engineer. Sebenarnya kalau real engineer sih bukan, karena lebih tepatnya kita itu sales engineer. Kadang orang yang ada yang bilang nyebutnya marketing ya, cuman secara definisi sih memang beda kalau di tempat kami ya. Jadi kalau sales engineer kita dituntut untuk lebih tahu perihal teknis. Jadi ketika kita jualan itu kita benar-benar tahu dan menguasai produk yang basically kita jualan pompa ya. Kalau pompa itu kita harus tahu secara teknisnya untuk perhitungan pompa, kemudian pemilihan pompa secara teknis. Pompa itu apa sih kayak gitu, dia mau mompain berapa, kebutuhannya customer, butuh power berapa, pemilihan apa namanya motor dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang dibayangkan pompa yang dimaksud itu nggak hanya beli pompa utuh gitu ya, Mas ya? Jadi termasuk support service, kemudian apa ya? Jadi istilahnya jadiin misalkan Pompanya segede apa itu, Mas? Mas Mimin butuh pompa gitu kan, nyebutin pengen mompain dari bawah sini sampai lantai 3 gitu kan. Ya, itu kan kata-kata. Nah, kita harus mampu nerjemahin dari kata-kata itu ke teknis kan. Seperti itu Mas Mimin kan. Nah, itu butuh dari sisi teknis. Dan kebetulan saya adalah alumni salah satu perguruan teknik di sebut boleh. aja kan. Boleh dong. Kalau saya alumni ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jurusan lebih tepatnya di jurusan Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan. Jadi kalau S1, saya S1 strata 1. Jadi kalau untuk kalau sendiri sih saya alhamdulillah sih dapat dari basic dari pompa ya, lebih tepatnya lebih kita kalau desain kapal itu kita banyak butuh pompa. Jadi di sisi mekanika fluida lah, kalau mungkin ada pernah dengar ya di mekanika fluida itu diajarin di situ. Nah, ya alhamdulillahnya ini kerja pertama sih by the way. Jadi lulus 2015, alhamdulillah cuman waitingnya itu cuman 2 bulan. Jadi 2 bulan langsung alhamdulillah keterima kerja ini. Langsung tempatin di, oh ya tadi belum sebut ya, saya penempatan di Palembang. Sampai banyak orang yang tanya kan, asalnya dari mana Mas? Asalnya dari mana Pak? Gitu. Jombang, Jawa Palembang gitu kan. Jawa. Oh, ada rencana gitu. yang mau seperti itu. Oke. That's the red line ya. Red line. Kayak gitu teman-teman. Jadi saya kenapa orang nyebutnya bukan sales aja sih kayak gitu, orang basically pekerjaanmu juga apa jualan kayak gitu. Sebenarnya sebenarnya ya bisa nggak salah juga sih, emang iya, cuman memang di tempat kami itu dia nyebutnya sales engineer itu karena kita dituntut untuk bisa menguasai masalah teknis juga, nggak hanya sekedar jualan kayak gitu. Alhamdulillahnya basicnya saya dapat dari apa namanya dapat dari kampus juga udah dapat kayak gitu. Nah, apa namanya itu basic pekerjaan ya. Cuman sekarang sedikit tadi sempat kita singgung ya, Mas Mimin ya. Kalau untuk apa sih KSB itu? Oke, jualan pompa kemana aja kayak gitu. Nah, kita memang alhamdulillahnya banyak produk ya,
termasuk range produknya itu lumayan luas ya. Jadi kita bisa ke power plant, bisa ke kalau di Jawa ya, kalau di Jawa Timur sih kita bisa masuk power plant, PLN kayak gitu, bisa masuk Pertamina, bisa masuk. Kalau di Gresik itu ada apa Mas Mimin? Petro ya? Yang Petro Gresik ya. Petro. Nah, Ah. Petro itu salah satu big customer KSB juga, termasuk Oh. penjualan kit besar termasuk kayak itu. Di Tuban itu ada kilang ya, di Cepu itu ada eksplorasi minyak, itu big customer kita. Kalau teman-teman pernah dengar ONWJ ya, yang onshore West Java itu ya, Pertamina apa Mas EP. Mimin? Sorry, Pertamina bukan EP. Hulu Energi kalau nggak salah ya. Yang di Bojonegoro itu salah satu, nggak, yang di Bojonegoro itu bukan Pertamina apa ya. Nah, ya, sejenis itulah pokoknya. Jadi oil and gas lah masuknya di breakdownnya itu oil and gas ya. Jadi oil and gas, kalau yang lain itu kayak petrochemical, kemudian water juga. Kemarin itu kalau teman-teman ada yang tahu daerah Pasuruan ya, Pasuruan itu kemarin ada proyek besar tuh, ada buat ngalirin air dari pegunungan daerah situ ke Surabaya dan sekitarnya, ke Sidoarjo, mungkin termasuk ke Mojokerto, Jombang kali juga ya, saya nggak tahu lebih detailnya. Itu ada proyek unggulan namanya, itu proyek besar banget proyek itu. Kita alhamdulillah dapat pompanya itu semuanya kita kayak gitu. Hampir 2 juta kali kemarin, 2 juta dolar. 2 juta dolar. Oh, wah. 10%-nya aja saya, Mas Mimin. Oh, bukan. Ya kita sharing aja, maksudnya ya kalau mungkin teman-teman lewat sana kayak gitu. Iya, wah, iku sing kedel kancaku. Kayak gitu teman-teman. Iya. Mas Mimin. Iya. Jadi kalau tadi misalkan di KSB itu ada lowongan apa sih, misalkan untuk teman-teman yang di sini SMK, yang SMA kayak gitu ya. Tapi by the way ini saran dari saya sendiri sih, istilahnya opini ya, maksudnya better kalau misalkan memang ada ada rezeki atau apa, tetap berusaha untuk kuliah ya, yang teman-teman yang dari SMA ya, dari senior high school ya, sebisa mungkin harus semangat walaupun contohnya saya sih sedikit flashback sedikit. Jadi saya dulu kan lulus dari Manten Anyar ya, alumni Manten Anyar Jombang. Kebanggaan kita, Mas Mimin ya. Alumni Mbah Bisri. Ini di Sumon apa enggak ini? Enggak usah ya. Di Sumon apa enggak ini? Alumninya Manten Anyar Jombang, kebanggaan kita. Nah, saya sedikit flashback di situ, istilahnya waktu itu nggak kepikiran juga ya sampai bisa kuliah di TS kayak gitu kan, teman-teman. Jadi yang mungkin sekarang teman-teman masih ini bulan apa ya, Juni harusnya udah lulus ya. Kalau teman-teman SMA di SMK ya, udah selesai belum ya? Sudah selesai. Udah. Ya. Udah selesai ya. Cuman bonusnya mereka kan nggak UN. Oh iya, nggak UN. Cuman SBMPTN udah selesai belum sih? Ditunda. Oh, ditunda ya. Nah, kalau bisa memang belum, masih ada chance, tetap harus semangat untuk dapetin itu. Itu benar-benar penting ya teman-teman. Maksudnya kalau memang bisa, semangat lah. Saya dulu ya, mungkin Mas Mimin tahu lah kondisi saya gimana ya dulu. Istilahnya ya semangat, pokoknya insya Allah ada jalan lah, Mohon maaf, saya potong untuk bagian ini. Untuk bagian ini ya. Saya mengungkapkan perasaan saya pada Anda ya. Jadi jujur guys, Bapak ini itu saya tahu perjuangannya betul gitu. Sampai dulu zaman sekolah itu dia bela-belaan untuk jualan apa ya? Ceben iso fight, ceben iso tetap sekolah gitu. Dan dia kalau ikut lomba itu yang dicari bukan sertifikatnya, hadiahnya. Soalnya dari hadiah itu nanti bisa dipakai untuk bayar sekolah, menyambung gitu. Bayangin. Jadi dia fighter lomba betul. Dan saya tahu perjuangannya dia. Terima kasih Mas mau menginspirasi saya. Iya, lanjut. Jangan nanti ya gitu pokoknya. Intinya semangat ya Mas Mimin ya.
Intinya Iya iya. semangat teman-teman. Jadi memang kadang-kadang memang ya kita apa namanya ya mungkin banyak faktor, cuman istilahnya kalau kadang-kadang mungkin bisa di sekarang itu kalau yang di dunia industri gini S1 itu ya sorry itu sih maksudnya kayak sudah apa ya namanya udah jadi syarat gitu kan ya S1 Iya, itu ya, kayak gitu. Jadi cuman kalau di KSB sini memang ada sih beberapa posisi yang kayak ini bisa SMK, cuman biasanya sih at least dituntut minimum D1 atau D3 lah biasanya. Ada hmm. untuk beberapa pos di perusahaan saya ya kayak gitu. Cuman sebenarnya ada istilahnya kalau lowongan biasanya ya di job street itu kita buka juga sih biasa. Hmm. Cuman ini saya belum izin juga sih ngomong kayak gini. Cuman nggak bisa sih bisa dilihat di apa job street itu bisa bisa ada beberapa posisi kayak gitu yang istilahnya yang masuk lah ya requirementnya kayak gitu. Cuman biasanya ada kalau SMK ada requirement tertentu biasanya yang bisa Hmm. apa welder atau apa kayak sejenis itu Mas Mimin ya. Hmm. 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 Uh, Bagi di lingkungan industrinya Saman ya Mas, skill apa yang hmm, rata-rata dibutuhkan lah untuk minimal relevan dalam industri pompa, terus kemudian bisnis to bisnis, industri, governance project gitu-gitu, skill apa hmm, yang bisa di-develop mungkin dari teman-teman? sebenarnya sih basic banget itu komunikasi komunikasi ya communication lah. Jadi Hmm. hmm, basic dasar itu ya memang yang nggak bisa dipungkiri ya basic ini ya basic knowledge ya. Kalau memang sebagian besar kalau di industri saya itu di teknik ya di teknik. Cuman cuman ada beberapa yang istilahnya yang pendukung ya kayak finance finance kayak gitu kemudian legal. Kalau misalkan teman-teman ada yang di IPS ya kebetulan kita IPA ya Mas Mimin ya. Anda oh iya. Kalau IPS misalkan hukum kayak gitu ya ada ya posisi legal apa semua sebenarnya dibutuhin di dunia eh, apa istilahnya kalau kita nyebutnya apa di sekarang Mas Mimin Apa? eh, industri apa 4.0 ya kalau orang-orang 4.0 nyebut. maksa maksa ya, maksa Hah? 4.0. Ya sebenarnya eh, apa yang jadi kesukaan terus apa yang jadi poin plus dari teman-teman ya harus dikembangin kayak gitu basic. Cuman kalau kemampuan apa atau ini apa yang harus develop ya general juga sih Mas Mimin istilahnya banyak banyak yang dibutuhin banyak nggak hanya teknik nggak hanya di bidang teknik ya bidang yang lain Hmm. juga dibutuhin semua dibutuhin di dunia Hmm. industri kayak gini semua dibutuhin cuman kalau basically ke sales ya cuman sales ini kan Hmm. general kalau yang Hmm. teknik kayak gini lebih ke teknik kalau misalnya kayak in case kita ambil contoh banyak juga yang lulusan S1 ada yang jadi sales misalkan sales mobil kayak gitu misalkan kayak gitu Hmm. itu juga istilahnya butuhin basic yang kita perlu develop ya istilahnya kemampuan ya kayak komunikasi basic-basic komunikasi kayak Hmm. gitu secara general kayak gitu sih Mas Zer. Iya. Saya sudah tidak ketemu Bapak ini berapa tahun ya? Halo? Terakhir kapan? Terakhir kayaknya Terakhir 1 tahun kita yang lalu. itu 2 tahun? 3 tahun kali 3 tahun apa 2 tahun 3 tahun. yang lain Anda tahun kemarin nggak pulang ya? pulang tahun kemarin pulang tahun ini aja nggak pulang ini lebaran online ini ya. Iya, yang nyala itu. Ya, oh iya, berarti oh sudah tadi kan, Oh, sudah. sudah Saya tadi. orang yang baik kok. Ya semoga ya, teman-teman COVID segera selesai, jadi teman-teman yang punya planning nyari kerja, planning kuliah segera bisa apa namanya, bisa eksekusi ya istilahnya. Teman-teman yang udah kerja jangan jangan sampai ada banyak yang dirumahkan atau di ini ya, segera Mhm. berakhirlah ini pandemi. Mhm. Anda sendiri sebagai engineer ya, maksudnya Mhm, sebagai orang yang dekat dengan engineer lah dan urusan-urusan mhm, teknis seperti itu. mhm. Apakah berdampak betul ini COVID bagi industrinya sampean? Eh,
sebenarnya berdampak sama bisnis kita ya, karena apa? Kita mostly bisnis kita bersinggungan langsung sama BUMN ya, sama BUMN. Nah, dengan kondisi kayak gini, banyak BUMN yang istilahnya APBN, AP Duit. anggarannya dia ya, rencana pembelanjaan mereka itu banyak yang di stop kayak gitu kan, banyak atau sorry Dialihfungsikan bukan di gitu. stop, di hold, Di jadi hold. di hold sama pusat, dia diambil budgetnya, dananya dan sebagainya. Ada yang sebagian seperti itu, cuman lebih tepatnya yaitu memang lebih ke ininya masing-masing ya. Cuman ada sebagian BUMD di sini yang BUMD ya. Jadi ada BUMN, ada BUMD. BUMD ada yang sebagian yang masih jalan. Jadi lo sama yang ini, sama yang swasta. Swasta itu sebagian karena dia bisnisnya juga terpengaruh ya. Karena misalkan kayak industri pulp and paper, produksi kertas. Kalau di dekat daerah kita, dekat Jombang itu di Mojokerto itu Mas, Iya, di iya. Ciwi, ya Ciwi Ciwidey. Group. Nah, Ciwi itu Iya. di situ ada pabrik kertas itu. Itu salah satu big customer kita juga, customernya KSB. Jadi itu mereka ya secara kalau kita ngobrol diskusi sama usernya, mereka juga terdampak kayak gitu. Jadi walaupun kita dampaknya nggak langsung ke kita, mereka misalkan tetap ya beli, cuman kan tersendat juga istilahnya kayak gitu, Mas Min. Iya, benar. Jadi dampaknya juga bakal ke semua kayak gitu saya rasa. Tapi Saman sendiri nggak sampai nganggur gitu ya di kantor, nggak ngapa-ngapain. Masih tiap hari PP Alhamdulillah Jakarta? sih. Sudah enggak Mas, Oh, sudah karena enggak ya? pesawat udah nggak ada Mas. Di Pesawat lokal aja. udah lokal. Saya ini pun dalam kota semua istilahnya, pekerjaan dalam kota semua. Alhamdulillah di sini Palembang ini termasuk luas ya. Jadi Palembang ini ada banyak industri di sini. Ada banyak customer lah istilahnya ya. Di Palembang sini ada refinery. Refinery itu kalau teman-teman ini kilangnya minyak. Kilang Untuk yang minyak ya. olah minyak dari crude oil, dari yang ditambang oleh EP, eksplorasi crude oil. Jadi di istilahnya kalau nggak salah di SMA kita apa namanya Mas? Destilasi ya. Destilasi baru tinggal. Bener nggak sih? Ya Allah, Ingat nggak Anda Mas? masih ingat. Saya semoga ingat ya. Ya udah itu di situ. Jadi ada refinery, terus ada kalau swasta itu PDAM Mas. Dulu pernah kita bahas kan ya, Mas Iya, Mimin? iya, iya. PDAM yang Anda kok supply. memojokkan saya bahwa saya anaknya tidur aja di kelas ya. Ya untungnya di kota sih masih banyak industri Mas. Jadi kalau nganggur alhamdulillah enggak. Cuman kemarin sempat beberapa WFH ya. Karena Maret kan saya pulang Mas ke Jombang Mas. Maret. Jadi Ini ada orang Maret ini, saya kayaknya orang Palembang ini, Bu iya. Sutiwati ya. Bu Sutiwati di Palembang. Ya bisa. Lanjut. Mau terus. Iya. Jadi sempat kemarin pulang terus kan bapak lagi nggak enak kan, Mas nggak enak ini kan. Jadi berobat, jadi sekalian pas jadwal pulang juga kan. Terus terakhir itu pulang Maret, terus apa namanya balik sini. Kondisi kan nggak enak kemarin, makanya batuk juga kan. Ini sampai sekarang masih batuk dikit-dikit. Jadi WFH kemarin 2 minggu. Anda kalau mau merokok nggak apa-apa, batuk merokok malah cepet. Malah langsung sembuh ya. Kalau nggak salah sesuai apa namanya, sesuai ilmunya Mas Mimin ya. Experience Mas Mimin ya, bener nggak sih? Ya makanya anjuran konspirasi ini. Anjuran konspirasi. Budak-budak konspirasi. Ya teman-teman kalau ada yang mau ditanyain monggo, santai aja. Kita sharing-sharing. Ini Jombang mana nih? Jangan disebutin Mas. Ada yang tanya ini Jombang mana nih? Coba dilihat di komen. Tap komen. Itu kan ada yang komen itu. Jombang. Yes, Jombang gitu aja. Sambung mana Mas? Ya udahlah itu aja. Oke. Iya. Jadi Samen berarti total sudah berapa tahun di Palembang ini Mas? Alhamdulillah 5 tahun. Ya?
Iya. Alhamdulillah 5 tahun ya. Pas 5. Selama ini ketika develop karir di sana ya, adakah semacam pelatihan-pelatihan skill tertentu yang diusahakan oleh pihak perusahaan untuk menaikkan skill-nya sampean? Nggak hanya di jualan aja atau di mempresentasikan produk yang sama aja? Oh, jadi kalau dari kantor sih biasanya annual ya. Jadi setiap tahun kayak gitu mesti ada training. Ada training upgrade skill, terus upgrade skill selling ya. Ada trainer-trainernya yang dia istilahnya diambil dari lain bidang. Jadi dia bisa kasih istilahnya masukan yang dia out of the box lah istilahnya, dari nggak sudut pandang yang sama kayak gitu. Kalau trainernya sama-sama sales di bidang yang sama, kadang-kadang kan masukannya bakal sama kayak gitu ya. Kita biasanya ambil dari orang-orang yang di luar. Jadi di bisnisnya nggak sama kayak kita. Jadi dia bisa ngasih masukan yang out of the box kayak gitu. Kadang-kadang kita nggak terpikirkan, oh cara ini ya ternyata untuk handle customer ya, untuk handling rejection atau apa dan sebagainya. Nah, dari situ. Nah, kalau itu yang untuk yang secara selling skill ya. Terus di luar itu secara technical itu bakal di-upgrade terus, jadi Karena annual produknya kita juga di upgrade ya? training. Iya, betul Mas. Jadi kita upgrade terus, oh ya nyambung yang tadi ya sempat kita bicarain ya. Jadi kalau misalkan kayak ke power plant ya, kayak power plant kita ya dari awal kita masuk, saya masuk ke KSB itu juga kan nggak ngerti tuh, nggak langsung ngerti yang produk-produk yang bener-bener kayak yang pompa, dari pompa yang kecil, dari yang ringan handle air biasa sampai yang handle yang air panas. Kalau di power plant kita kan masih banyak yang pakai batu bara ya Mas ya. Nah, batu bara dia kan fungsinya manasin apa namanya di boilernya itu ya, untuk hasilin uap panas. Nah, uap panasnya itu kan dia nanti diputer lagi ya, kondensasi. Nah, nanti dipompain lagi. Nah, pompanya itu kan pompanya air panas ya. Jadi itu kalau di Korpa nyebutnya boiler feed pump. Nah, itu kita termasuk salah satu supplier boiler feed pump yang sama Di sebutnya tadi, Indonesia. pompanya segede ya di Indonesia, segede apa namanya? Segede Segede rumah. motor ini NMAX gitu loh. Oh, itu Enggak tapi sih. Kalau gimana? segede rumah bisa juga sih. Ada juga, Mas. Kemarin kita install di PLTU Grati ya, masalah Grati Pasuruan. Itu pompa tingginya berapa kemarin? 10 apa 15-an meter lah sekitar itu. Itu yang handle teknis subkontraktor ya? Beda ya? Ya, nah, jadi kita kan kalau yang project besar kayak gitu dia di-handle sama EPC. Kalau sampean pernah dengar kayak Adikarya, teman-teman pernah dengar Adikarya, Wijaya Karya, Waskita Karya, terus apa lagi ya? Banyak itu. Mereka EPC ya, Engineering Procurement Construction. Nah, mereka biasanya yang dapat package-nya, dia bangun power plant-nya itu. Nah, kita masuknya jadi suppliernya. Jadi kita supply memang khusus pompa. Kita yang saya sebutin tadi ya, KSB full pompa sama valve, sama kalau kita nyebutnya biasa keran ya. Keran. Nah, kayak gitu. Oh, Nah, kita supply itunya Mas. Jadi apa namanya? Kita nggak langsung kayak gitu, nggak langsung terima package itu. Kayak gitu Mas. Bentar. Mungkin teman-teman ada yang tanyakan ini? Ada yang tanyakan ke Mas? Ya monggo. Mas Dhani Misbah ini. Jadi Mas Dhani Misbah ini dulu. Iya. Saya cerita latar belakangnya samain aja pelan-pelan. Boleh, santai aja. Santai aja. Ini kita masih punya waktu banyak kok. Nggak ada ad-nya, nggak ada iklan-iklan nih. Jadi beda kayak TV show gitu. Bebas Mas. Yes. Go ahead. Iya. Kok. Jadi Mas Misbah ini dulu itu jagoan Olimpiade ya guys. Kalau sampean ngerti Olimpiade yang diselenggarakan di tingkat MI, SD, Olimpiade apapun itu dia ikuti. Karena memang tujuan ikut Olimpiade itu bukan sertifikat, tapi duit.
Tapi sertifikatnya berguna loh, Mas. Akhirnya sertifikatnya menjadi bonus kan. Iya. Tapi Alhamdulillah saya tahu nggak sengaja itu juga ya. Jadi masuk iya, ITS itu lewat sertifikat itu loh. Serius, mhm, nggak nyangka iya, banget itu. Tapi saya tahu otak Anda kok. Itu kalau ini kan dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Iya iya iya. Ya ini sudut pandang yang Alhamdulillah. nakal aja, alhamdulillah. Hmm, Jadi hmm. saya bangga kok jadi teman sampean. Semoga nanti sampean juga bangga jadi teman saya. Berlebihan ini. Oh bangga ini kan Oh, sampai bangga. punya ini kan shock juga ini. Wah, Waduh, waduh. Enggak lah, keren banget ini ini. biasa aja ini. Ya ya kita mencoba untuk lebih bermanfaat lah sama orang-orang lah. Usia-usia mau 30-an gini kan bingung cari makna Iya, hidup kayak gimana kan. oh, benar Pak. Iya. Benar-benar. Ya pokoknya teman-teman semangat aja mau misalkan mau cari kerja ya benar-benar benar. Pokoknya yang kerja itu yang maksudnya yang bener lah. Passionnya memang passion di situ, monggo. Kayak gitu. Cuman memang biasanya sih kalau saya setelah kuliah dulu kadang-kadang bingung masih mau masuk apa kayak gitu, mau masuk BUMN atau mau masuk apa namanya? Mau masuk swasta atau mau apa itu kadang-kadang dilema gitu kan. Kadang-kadang masih nyari juga sih setelah lulus. Cuman kalau makanya balik ke saran saya tadi awal, kalau memang ada rezeki atau ini, ya kalau bisa sebisa mungkin kuliah kayak gitu, entah kuliah di mana aja kayak gitu. At least we are try lah. Iya iya iya. Anda dulu setelah iya ya, cuma 2 bulan ya, tapi tiap hari masukin lamaran itu. Oh, sebelum wisuda Mas, saya udah lamar sana sini udah banyak juga kan. Kebetulan kuliah saya molor 1 semester. Ya, iya, sama-sama. Jangan Saya juga ditiru ini ya. jangan ditiru. Tapi kan setelah itu santai. Iya kan? Nggak Iya apa-apa. betul. Anda kan dulu telat kuliah kan gara-gara galau. Ini atas Ya topik udah ini kayaknya. lah. Iya ya, out of topic. Sorry. Ya seperti jadi ya kayak gitulah. Kalau ketemu sama teman lama kan, ya seharusnya kan Iya kita iya, harusnya ngopi ketemunya. kita ya. Iya. Harusnya nggak di sini nih Mas, harusnya langsung kayak acaranya itu loh yang biasanya di TV itu langsung Iya iya. depan-depanan gitu kan. Langsung Iya. satu meja lah. Harusnya Iyalah, di Jombang pasan ini. harusnya. Ini coba kalau misalkan ada sponsor-sponsor masuk bisa loh bangun-bangun kayak gitu. Harusnya bareng kemarin ya interview apa istilahnya acaranya ini bareng sama Pak Badri Tuja. Iya, harusnya. Engineer senior engineer itu dari Dell ya. Iya, dia kangen banget loh sama Anda, Kakak. Itu keren itu emang. Keren itu. Kemarin Jadi barusan dari sana saya. hmm, Bulan November. tapi ketemu sama dia? Ketemu. Ya, ketemu. Hmm. Ya, kita ngobrol Hmm. di Penang sana. Bulan ya November, pokoknya Oktober. Private project juga di sana? Enggak. Jalan-jalan aja, Mas. Ayo, Anda pengangguran. Pokoknya udah kosel gitu beres ya. Pengacara, pengangguran pengacara. Enggak, pokoknya udah close sell 1 bulan gitu nggak usah kerja udah. Kan. Ya juga Mas, tetap kerja terus ini. Tetap Ya kerja. alhamdulillahnya tetap jalan lah, masih banyak project yang ada masuk kayak gitu. Ya rezeki lah masuk, disyukuri aja. Walaupun kondisinya kan kayak gini. Ya kondisinya kan memang banyak yang industri juga yang kena impactnya COVID ini. Iya. Mas Irfan mau tanya Gimana? apa? Mungkin ini ada pertanyaan nih dari Mas Irfan Fahmi. Wah enak gitu ya, WK. Bisa lah teman-teman. Kalau negeri kan sekarang ini apa namanya banyak maskapai yang support ya. Ada maskapai itu pokoknya rajin nyari itu ada banyak promo gitu, jadi kadang-kadang keluarnya pas malam. Dicek aja. Kalau nggak tahu juga sih, teman-teman saya tuh sering dapat Mas Mimin banyak tiket murah ke mana ke sana. Jadi dia
dulu zaman belum Covid itu ya guys, sehari itu bisa 2 kali PP Jakarta Palembang. Jadi jangan dilihat enaknya aja, remek bos. Betul Mas, asli itu. Ada Asli. seminggu berapa kota gitu, asli itu kadang kerasa banget gitu kan. Jadi weekend harus benar-benar istirahat. Paling jauh ya, sampean provide Hmm? project di mana? Dan harus PP tiap hari. Kalau saya sih basically kan penempatan Palembang Mas ya. Jadi Palembang area kalau di perusahaan saya itu masuk Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung ya, sama sebagian Provinsi Lampung. Kalau nggak nggak via pesawat ya darat ya. Di sini nyetir itu paling jauh ya ke Jambi itu sih kayaknya paling jauh. Bengkulu belum pernah. Kalau Bengkulu naik pesawat saya, karena memang ada yang agak rawan gitu di perjalanan kayak gitu. Kalau malam ya. Ya. Kalau malam. Kalau Jambi paling jauh sih saya jalan itu sekitar 270 kilo. 270 kilo plus ya 400-an kilo lah. 400 kilo PP 800 berarti. Anda sendirian itu? Sendirian. Pernah Iya. sendirian, pernah ya ada yang pernah sendirian, ada yang pernah sama temen lah. Akhir-akhir ini sama temen. Ya enak kalau sendiri. Maksudnya terlalu lelah. Udah pernah tapi nyoba sendiri 800 kilo. Lumayan juga itu. 800 kilo itu Surabaya Jakarta ya? Iya gak sih? Enggak lah. Jawa Tengah lah. Perbatasan Jawa Tengah Surabaya. Surabaya Jakarta itu 700 juga. Ya bodo amat lah, pokoknya jauh. Coba lah, kan sudah ada tol. Iya, saya tuh kemarin pas waktu Asian Games kan pengen banget ke Palembang tuh. Ya memang belum ditakdirkan. Ih, tiket gratis boleh dong. Oh gitu ya, mantap. Enggak. Iya, itu Asian Games. Asian Games kita kan dulu asli meriah banget di Palembang itu. Kita kan dulu pernah janjian tuh di Asian Games. Ya mungkin saya aja yang kurang berusaha di sini akhirnya nggak bisa datang ke Seoul. Iya Mas, gimana ini? Harus diagendakan. Insya Allah semoga banyak iklan masuk. Kan lumayan habis ini misalkan KSB masuk ke sini kan. Iklan apa itu iklan? Nggak tahu. Beli pompa segede rumah. Buat apa? Oh ini kan saya cari nih Mas. Jakarta Surabaya itu 781 km. Via tol. Pegel juga. Via tol. Di sini lewat jalan lintas. Jalan lintas ini. Ya kayak jalan apa ya? Pantura gitu ya? Ya jalan lintas. Jalan lintas ya Pantura. Sekarang tol cuma 6 jam loh. Surabaya Jakarta. 6-7 jam. Ya alhamdulillahnya ada tol di sini juga. Cuman baru sebagian. Itu paling jauh Mas perjalanan. Kalau yang di daerah saya. Nggak sampai ke timur-timur gitu? Enggak, karena kita kan enggak. Kalau Indonesia Timur ada sendiri, ada cabangnya sendiri. Oh, yang di Makassar ya? Ada Makassar, ada Balikpapan. Ada di Aman Mineral. Kalau teman-teman tahu Aman Mineral, dulu Newmont. Aman Mineral, NTT. Terus ada Freeport. Ada cabang kita di dua itu, yang termasuk di customer kita. Freeport sama Aman Mineral. Jadi dia mainnya dolar, guys. Dia jualannya, ya harganya kan dolar ya. Nggak boleh. Di Indonesia kan aturan Bank BI nggak boleh, bro. Oh, gitu. Nggak boleh. Aturan Bank BI harus jualan pakai rupiah. Nggak boleh pakai dolar. Nggak boleh pakai dolar. Nggak boleh. Ya ini kita harus pakai rupiah. Kita nasionalisme kita loh. Kita habis dari Pancasila ini. Hari Kesaktian Pancasila kemarin. Iya benar. Salah satu bentuk nasionalisme ini. Iya maaf. Saya menertawakan. Saya sambil ngomong sambil tertawa ya, maaf ya. Iya. Enggak, memang kalau teman-teman ini istilahnya buat informasi aja, memang kita nggak boleh sih aturan Bank BI itu Mas.
Jadi tahun berapa gitu udah nggak boleh. Tapi 2015 itu kalau nggak salah masih boleh sih. 2015 itu masih ada, saya lihat record PO itu ada yang pakai dolar gitu. Jadi PO-nya pakai dolar. Sekarang udah nggak boleh. Aturan Bank BI. Itu Mas. Siap. By the way, kalau apa namanya, kalau kita sistemnya juga ikut, kalau sedikit sharing ya, kalau tender gitu. Nah, itu biasanya ada yang kita tender itu ada yang direct kayak gitu, ada yang langsung pakai e-proc kayak gitu. Nah, e-procurement di Kemenko ya, itu ya. E-procurement. Iya, pernah ini kan ya, pernah dengar juga kan. Maksudnya kalau banyak yang sekarang, kalau dengar kemarin Jakarta kan banyak pakai itu ya. Istilahnya apa kemarin ya. Jadi dia sudah otomatis kayak gitu, udah lewat e-proc kayak gitu. Lebih simpel lah. Itu kalau istilahnya apa ya, daily kerjanya kalau sales ya kayak gitu, ngikut bidding, apa istilahnya tender itu ya. Ada tender yang langsung, ada yang online. Kalau yang manual itu ya kayak submit dokumen segede-gede gitu kan, ada dokumen apa administratif kayak apa surat-surat legalnya perusahaan, terus sama dokumen teknis kayak gitu. Cuman ada yang langsung pakai e-proc itu langsung kayak gitu, jadi langsung submit harga kayak gitu. Waktu Selain Anda banyak nge-create dihabiskan di situ. Gimana? Waktu Anda banyak dihabiskan untuk apa, provide dokumen-dokumen gitu? Ya enggak, itu sometime aja, karena itu kalau sudah project selesai di-create ya, di-create sama user ya. Biasanya stepnya kita create sama user, kita budgeting, kasih reference. Dari situ misalkan usernya, saya pengen, ini contoh gampang aja ya, jadi usernya pengen mindahin air dari sini ke sini kayak gitu, kita coba bantu hitungin, dia hitung sendiri, terus kita kasih suggest, kasih saran-saran, oh ini tipe yang kayak gini yang paling bagus kayak gitu. Jadi sisi teknisnya dari kita, advice teknisnya kayak gitu. Makanya kita diambilnya teman-teman mostly dari perusahaan saya itu ambilnya dari teknik, orang-orang teknik untuk salesnya. Nah, dari situ jadi baru proses tender tadi. Daily kerjaan saya kayak gitu. Proses tender baru kita ikutin. Nah, ada yang kalah, ada yang menang kayak gitu biasa. Wah, biasanya menangnya gara-gara apa? Ya kalau tender ya kita harus fight masalah ya teknis, masuk ya? Masuk requirement, terakhir ya harga harus masuk kayak gitu. Kebanyakan tender itu kan, dengar gak sih yang 2 sampul kayak gitu. Ya ada yang apa namanya, masukin teknis dulu, kalau teknis masuk baru namanya harga ya, fight harga Mas kayak gitu. Ya itu daily kerjaan lah setiap hari, sama ya banyak email kayak gitu ngurusin. After sales juga, jadi after sales itu kayak waranti, jadi garansinya barang itu kalau kita habis pasang 1 tahun kan masih garansi Mas. Ada kendala apa perihal service, pompanya nggak bisa nyedet nih, nggak bisa hisap, terus atau pompanya gagal running atau seperti apa, itu masih tanggung jawab kita kayak gitu. Tapi menurut sama ya, peralatan-peralatan utama untuk kehidupan masyarakat Indonesia hari ini yang Samen provide hari itu kan, secara kualitas lah bahasanya, kualitas tender, kualitas alatnya sendiri gitu. Pemerintah itu kecenderungannya mereka memilih yang seperti apa? Kualitas. Pemerintah mengutamakan kualitas. Jadi banyak yang tender itu diprioritaskan untuk barang-barang dari daerah tertentu, misalkan dari benua tertentu ya. Jadi kalau kita tahu lah barang dari Jerman itu bagus. Barang dari Eropa itu bagus, dari Amerika itu bagus kayak gitu. Jepang kayak gitu. Jadi biasanya dibatasin kayak gitu. Jadi sebelum tender ada batasan kayak gitu. Jadi kualitas, tujuan utamanya sih kualitas Mas. Kayak gitu. Kalau pemerintah kayak gitu. Jadi kalau apa yang kondisi sekarang ini, kita apa yang sumbangsihnya istilahnya untuk ini ya, salah satunya ya kita supply di energi ya, untuk listrik kayak gitu kan, untuk PLN listrik, untuk Pertamina ya untuk cadangan energi kita kayak gitu. Kita Pertamina kan supply juga ke misalkan industri, jalan industri ke Indofood contohnya ya, buat bikin mie goreng. Ada mie goreng nggak sih? Anda belum makan? Belum. Ya Allah. Jadi inget mie goreng ini Mas.
Oke, Min. Iya. Ya nggak apa-apa, Nah, nggak apa-apa. jadi untuk Iya. bikin apa namanya mie goreng itu ya butuh pompa saya itu. Atau butuh Iya pompa iya. sejenis pompa saya, ya kan? Iya iya iya. Mhm. Heeh. Itu aplikasi lah istilahnya kalau misalkan teman-teman, apa sih masih masih nggak ya KSB itu apa kayak gitu. Ya kayak gitu kurang lebih Mas Kurang Min. lebih. Mhm. Pengalaman-pengalaman Mau lain? Hah? Gimana? Mau apa? pengalaman lain apa? Pengalaman ya selain suka dukanya lah Mhm. menjadi pekerja industri, eee, power plant, terus Mhm. industri seperti Saman yang jalani, suka dukanya. Suka dukanya itu Sukanya kalau sukanya ini ya contohnya gini, kalau itu benar-benar mukul gitu, kalau kita misalkan diskusi sama orang, ya kita apa ya, kita sebutnya power plant kayak Expat gitu, expat, ya tahu sendirilah. Nggak, heeh, power plant cuman kalau kita kan yang naungi itu kan ya kita tahulah sama-sama PLN lah ya, iya iya, ya kan? Nah, misalkan mhm, diskusi sama mereka, misalkan posisi kita bahas sesuatu, cuman kita nggak tahu gitu, masih belum ke situ gitu, masih belum nguasain gitu, itu ya agak agak ini ya, agak waduh nggak bisa sefrekuensi gitu. Jadi ketika kita diskusi nggak bisa sefrekuensi. Nah, kalau sudah nggak teknisnya nggak masuk kayak gitu, saya masih belum menguasai ya harus jiwa salesnya ini mas ber bergerak kayak gitu ya, bergejolak bergejolak. ngeles dikit kayak gitu, Iya, ngeles dikit kayak gitu. iya Nah, bener jadi bener, mantap harus mantap. pulang pulang harus belajar lagi kayak gitu, harus Mhm mempelajari itu apa sih itu yang dibahas kayak gitu. Kadang-kadang memang nggak enak banget kayak gitu kalau kita diskusi cuman nggak tahu kayak gitu apa. Kayak gitu misalkan mhm justru bahas masalah pipa kayak gitu. mhm. Pipa itu ada PN berapa kayak gitu, ada pressure nominalnya berapa, kemudian DN ukurannya berapa kayak gitu. Misalkan kayak gitu, itu basic banget. Terus aplikasinya untuk ini, untuk itu kayak gitu. Berapa standar minimumnya kayak gitu, standar apa, akan pompa performanya ISO sekian 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 kayak gitu. Nah, itu kalau kita masih belum awal-awal dulu ya, masih belum baru-baru masuk 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tahun pertama lah masih kayak gitu. Mhm, Bener-bener, aduh ini bener-bener kayak udah apa ya, udah down udah banget nyerah, gitu kan. heeh, Down banget gitu. Aduh, gimana ini ya? Jadi mau nggak mau ya harus belajar kayak gitu. Harus belajar. Kadang-kadang memang kalau kita kerja teman-teman ya, maksudnya di awal kerja gitu kadang-kadang ada yang misalkan kita baru gitu ya, benar-benar bidang itu baru kayak gitu. Kita baru bisa sedikit atau basicnya aja kayak gitu. Kadang-kadang kan udah biasanya tahun pertama itu kayak gitu. Cuman nggak perlu patah semangat, teman. Maksudnya tetap kita harus memang harus belajar. Kalau kita nggak lawan itu ya kita yang kalah sama sama ketidakbisaan tadi itu atau apa sama sama ketidakmampuan tadi itu kita yang kalah kalau kita yang nyerah duluan gitu kan Mas ya. iya 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 iya, Jadi sama, jadi iya, walaupun saya eh, udah dapat maksudnya dari S1 ya basic 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 saya cuma banyak hal yang tetap saya pelajari. Jadi kerja itu benar-benar belajar juga kayak gitu, nggak hanya sekedar kita nyari uang ya istilahnya. Ya mhm, memang memang kita nyari uang ya, memang kerja nggak mungkin nyari 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 cewek, kerjaan doang kayak gitu. Kalau nyari kerjaan doang ya di belakang kayak gitu istilahnya nggak digaji kan, nyangkul kayak gitu di iya kebun. iya, Istilahnya tapi gitu kan Mas. nyangkul Maksudnya garis bawah saya itu ya walaupun kerja istilahnya kayak enak kayak gitu, cuman enggak semua itu belajar kayak gitu. Jadi kita harus tetap mempelajari ada banyak hal baru kayak gitu ketika teman-teman udah kerja kayak gitu. Dan sebisa mungkin senang karena senang itu kalau udah senang kita enak enjoy belajarnya kayak gitu. hmm, Itu yang basic yang bikin enak ya maksudnya ya alhamdulillah saya bisa bertahan 5 tahun ya mas ya udah 5 tahun udah tahun iya kelima luar ini kayak biasa gitu. ya. Apakah memulai dari awal lagi secara jurusan ya, Saman kan tidak linear ya dengan Hmm. pekerjaan hari ini kan? Hmm. Ya Mhm, alhamdulillah nggak terlalu jauh sih mas. Makanya saya sebut tadi mmm, ya, alhamdulillahnya di teknik itu kan dapat mekanika fluida, dapat mesin fluida istilahnya. mhm Kalau kalau mhm di jurusan saya ya, jurusan mhm. teknik sistem perkapalan. Karena kan Teknik basicnya perkapalan sistem guys, perkapalan sistem perkapalan sistem ya? perkapalan. Nah, sistem perkapalan itu basically dia ngedesain jeroannya kapal mas ya istilahnya. Kalau kita Iya, desain rumah itu kan ada yang bangunan, ada yang interior ya. Kita mhm lebih ke mhm, interior sama equipment atau peralatan yang di dalamnya.
Mesin-mesin Kalau gitu? di dalamnya pompa kan engine, mesin, Mhm mhm. pompa, semua basically pakai pompa, pompa minyak, pompa pendingin, pompa Mhm. pemadam kebakaran, nah kayak gitu. Itu Mhm. itu basically ngitung pompa semua. Jadi alhamdulillah sih nggak seberapa jauh. Cuman agak melencengnya ya kita kan dididinya sebenarnya engineer ya Pak, teknik ya. Cuman ini kan tekniknya dikit banget sebenarnya kalau sales ya. Iya, Kan akhirnya ke dia lapangan dituntut untuk juga. jualan Mas. Mhm. Dituntutnya kan jualan Mas. Gak Hmm. apa-apa, tapi kan level sampean kan jualannya, levelnya kan nggak door to door gedok rumahnya orang gitu kan. Dulu ngiranya gitu Mas. Awalnya ngiranya gitu? Iya awalnya ngiranya gitu. Sorry, bentar nyari charger. Ya lanjut, gimana? Ngiranya gitu Mas dulu, betul. Cuman sekarang masih ada yang door to door. Maksudnya Mmm, door to door ke ini ya tapi ya ke ke perusahaan-perusahaannya? ya ke perusahaannya. Kalau misalkan Mhm. kita udah kehabisan apa namanya ini nggak ada inquiry masuk, nggak ada Mhm mhm. apa permintaan ya istilahnya permintaan barang Inquiry. kita Mhm mhm. inquiry-nya nggak ada ya kita harus nyari kayak gitu. Nge-create lah istilahnya Mas ya. Mhm mhm mhm. Mm. Udah? Jadi memang harus di-create nggak semuanya datang. Cuman memang beberapa istilahnya alhamdulillah perusahaan ini kan udah bukan perusahaan yang baru ya. Jadi perusahaan yang udah existing lah. Jadi sebagian memang ada yang sudah existing customer ya. Customernya sudah existing. Tinggal, repeat order aja gitu ya? Ada yang sebagian kayak gitu Mas. Ada yang benar-benar kalau pengalaman saya yang paling berkesan itu tahun pertama. Cuman ya memang nggak saya sendiri, memang bantuin tim. Cuman basically saya yang nge-lead. Hmm. Jadi pengalaman paling berkesan itu Anda di sudah kalau jadi teman-teman leader tahu sekarang, di Kakak? kenapa? Sudah jadi leader sekarang sekarang? Di tim? Sudah mimpin tim? Belum. Oh, Waktu belum. itu di project itu khusus project itu aja mas. Oh, Uh, project jadi project director. saya benar-benar nge-create sendiri itu di Pangkal Pinang di Bangka Mhm, Belitung ya, Provinsi Bangka mhm, Belitung. Itu uh, saya nge-create sendiri, jadi saya presentasi, cuman saya kondisiin sama dibantu temen lah, karena masih tahun pertama kan, basic nggak seberapa ini, nggak seberapa tahu. mhm mhm, Jadi itu dari nge-create awal sampai ngawal ke tendernya sampai apa itu, alhamdulillahnya kita menang kan. mhm Itu mhm. 2016 kita dapat proyeknya, pasang, alhamdulillah sukses. Terus akhirnya kemarin barusan repeat order 2 unit lagi Mhm. dengan total value ya sekitar 20 20 miliar Juta lah dolar, kayak gitu. 20 miliar. 20 miliar ya, miliar rupiah. Nah, jadi itu benar-benar salah satu proyek yang benar-benar berkesan lah karena create sendiri. Jadi waktu itu ya apa yang perlu kita ini optimis lah istilahnya, optimis ya belajar. Jadi saya waktu itu kan dari kita trainingnya basic ya, cuman kalau sudah di lapangan kan aplikasi teman-teman. Jadi kalau Mhm, di lapangan sudah benar-benar harus aplikasi, harus benar-benar belajar lagi lah istilahnya. mhm mhm. Dari situ alhamdulillah pengalamannya berguna banget kayak gitu. Jadi pokoknya ketika teman-teman dapat benang merah nyata, ketika teman-teman dapat dapat challenge dari Kesempatan apa dari misalkan perusahaan, tempat kerja atau apa, jangan sikat. sampai disia-siakan. Iya Sikat iya. pokoknya. Itu poin-poinnya. Sebenarnya kalau Iya. kita ceritanya apa itu nggak ngerti kan, cuman kita harus ngasih benang merahnya itu mas. Jadi Mhm. kita dapat challenge dari misalkan udah kerja teman-teman tuh dapat challenge gitu, take it, take it. Kadang-kadang kan banyak yang bilang kan pepatah kesempatan nggak datang 2 kali tuh, Iya iya iya. kayak gitu mas. Pas Pengalaman-pengalaman. waktu di Pangkal Pinang itu sampai apa, buka buka plan baru atau gimana, Mas? Mulai Jadi plannya kan awal. existingnya kan projectnya itu udah project istilahnya eh, lama lah kayak gitu ya, barangnya perlu diganti kayak gitu, jadi saya Mhm jatuhnya itu penggantian replacement lah istilahnya. Jadi mhm. kebetulan barangnya itu boiler fit, ukurannya itu ya sekitar 2 kali 7 meter lah, tinggi 3 meter, Mhm. panjang lebar 2 kali 7, tinggi ya 2 meter lah, 2 meter setengah. Itu barang Mhm utamanya segituan lah ukurannya.
bagi gambaran ya. Kayak gitu. Jadi itu tadi Mas, apa namanya, kalau dapat chance ya take it lah. Saman sekarang sudah punya perusahaan juga nggak? Siapa tahu. Nggak boleh itu code of conduct. Apa? Code Gimana of gimana? conduct nggak boleh. Oh, Nggak nggak boleh boleh. code of conduct. Iya. Oh, itu etik ya? Kalau kenapa? Itu etik ya? Masuk di etik ya? Iya, betul. Tapi on the other side, apakah ada yang seperti itu? Sudut pandang lain nih. Saya nggak bisa sebutkan itu. Oke, siap. Mantap. Iya, iya. Iya, Betul, biar Mas. viral aja, Mas. Dibahas di meja kopi Meja aja nanti kopi kita aja. ketemu Siap, di siap, Pasar siap. Legi ya. Pasar Mantap. Legi. Iya, iya. Ya, benang Jadi merahnya tadi, Mas. Yang perlu misalkan teman-teman ya. Jadi kalau dapat challenge ya ambil, apalagi yang teman-teman misalkan masih baru kerja misalkan kayak gitu, atau misalkan pengen tantangan baru, cuman kalau saya bilang tantangan baru sih misalkan pindah kerja kayak gitu, in case kayak gitu. Tapi mostly ini teman-teman yang di ini apa, Mas Mimin? latar belakang pendidikannya? Ya rata-rata. Maksudnya iya SMK atau SMK, SMA SMA. ya. Ya mayoritas orang Jombang lah, Mas. Sama tahu lah. Enggak lah, orang Jombang sekarang udah banyak yang ini kan. Udah banyak yang apa? Banyak, kita kan tempat kuliah juga banyak. Iya, maksudnya kan memang memproduksi sumber daya terus diekspor keluar. Tapi yang di sini sendiri kan tidak seperti itu. Dukungan dari industrinya juga masih belum bisa. Iya, industri di Jombang itu banyak juga sih sebenarnya. Yang perkembangan yang di daerah pelosok itu ada apa, Mas? Yang pabrik baru itu ya, arah Ciljedang. Iya, itu juga pabrik lumayan juga kan. Mungkin teman-teman ada yang kerja di sana juga. Iya, Nah, industri padat karya itu kan gimana? Monggo dulu. Jadi maksudnya di Jombang seharusnya sudah banyak yang industri kan pusatnya kalau di Jatim itu kan dari Surabaya ya. Kalau itu sebagai pusatnya, geser ke Gresik, Sidoarjo, ke Mojokerto, ke Jombang kayak gitu, arahnya ke situ kan. Jadi ke perusahaan-perusahaan kayak gitu juga apa yang perlu kita butuhin ya, attitude, terus apa namanya, gimana kita komunikasi sama atasan, sama rekan kerja itu penting banget. Bina komunikasi itu, jadi bisa settle lah kerjaannya itu. Itu kan misalkan kerjaan di apa ya, itu sebutnya bukan manufaktur, apa ya, general Yang industri lah gimana ya. ini? Kayak misalkan yang pabrik-pabrik yang ada di Jombang lah, misalkan kita sebutnya, misalkan teman-teman pengen nyari kerja yang di model kayak gitu, Manufaktur banyaknya di sini. manufaktur ya, kayak gitu. Jadi ya etos kerja itu FMGC. ya dari attitude, terus dari apa namanya, dari skill juga sih. Cuman komunikasi itu penting, saya rasa asli penting itu banget, karena saya udah buktiin juga gimana ketika kita bisa komunikasi baik dengan atasan, apa itu semua bisa clear kayak gitu, bisa lancar gitu. Gimana tadi mau poin apa? Artinya integritas sebagai profesional itu memang harus di-provide sebegitu pentingnya ya, Mas ya, untuk pengembangan karir kan? Betul sekali, Mas. Itu benar-benar basic lah. Kalau saya dulu dapat di kuliah ya, itu istilahnya istilahnya itu soft skill kalau kita nyebutnya itu. Jadi kalau ilmu di kuliahan atau di bangku pendidikan itu beda sama soft skill. Soft skill itu bagaimana kita bisa komunikasi sama orang, bisa istilahnya membaur ya ke orang itu kayak gimana kayak gitu. Misalkan kita jadi karyawan baru sebuah perusahaan, nah kita memang harus bisa nyesuaiin kayak gitu dengan kondisinya di situ. Kita harus tahu lah, Mas ya.
Paling nggak kita beradaptasi lah ya, beradaptasi gimana kondisinya kayak gitu. Tadi kan sudah diceritakan tentang sukanya ya. Sekarang dukanya dong. Biar nggak Oh enak-enak itu aja tadi nih. duka apa suka? Oh duka ya? Yang Apa ya suka, Mas? suka pernah. Anda kan nggak pernah berduka ya? Alhamdulillah kalau gitu. Enggak, maksudnya tadi tuh maksud saya yang kayak kita nggak bisa ngehandle. Maksud saya yang duka itu ketika kita ngerasa nggak bisa handle kerjaan kita kayak gitu. Itu dukanya di situ Mas. Jadi maksudnya Hmm. itu agak sesuatu yang nggak enak gitu kan? Mestinya kita bisa kategorikan itu kan ya. Iya, iya, iya. Jadi Ya mungkin maksudnya berasa nggak nanggone enak. alas, Mas. Bekne misal. Oh, kalau itu sih di sini alhamdulillah kalau komunikasi apa semua di site kan lancar juga kan maksudnya. Alhamdulillah sih so far sampai saat ini belum pernah ngalami yang hal-hal Belum yang pernah benar-benar masuk ke apa namanya emergency plan. kayak gitu enggak. Alhamdulillah, Nggak pernah ya. alhamdulillah nggak sampai kalau kayak gitu. Cuman yang saya sebut istilahnya kalau suka duka bekerja itu lebih ke hal-hal yang kurang enak kayak gitu. Maksudnya nggak nggak satisfied gitu ya, nggak puas Mhm. gitu dengan Iya, kerjaan iya. sendiri kayak gitu. Nah itu mungkin menurut saya dikategorikan oh nggak pas kayak gitu. Jadi teman-teman misalnya kerja, waduh kurang kurang cocok lah, kurang sesuai dengan target atau ininya sampean kayak gitu itu menurut saya dan itu pernah kayak gitu mas, masih pernah ngalamin sering Tahun-tahun juga. awal Anda nggak terlalu seperti sekarang ya ukurannya? Maksudnya gemuk. Ukuran, iya betul. Ini gimana nih cara nuruninya mas? Anda giat Ditransfer sekali aja mas ya? olahraga. Janganlah, Eh? udah seperti itu Transfer aja. ini. Saya berbahagia kalau Anda juga berbahagia loh. Waduh, keren. Wah, menjilat, menjilat. Iya, iya gitulah teman-teman kalau suka dukanya kerja ya. Mhm. Terus misalkan ya, Gimana tadi kan? tadi kan teman-teman yang SMA, SMK berarti nggak bisa ya, Mas, untuk sementara ini ya? SMK Ke industri bisa sih biasanya untuk yang apa istilahnya kalau kita magang ya, magang bisa ya. magang ya? Magang bisa. Banyak sih Mmm, kalau kita kan kalau sampai cari titik PSB Indonesia di Google gitu ya, itu muncul alamat kami itu di ini Bekasi. Kawasan mhm. industri memang 2100. Di daerah sana itu banyak sih. Ada ponakan saya itu jadi habis lulus SMK juga kerjanya di daerah situ. Cuman saya belum sempat ke sana kan. Ada ponakan saya, Mas. Itu Mmm, kerja di daerah situ juga. Cuman dia lulusan SMK juga banyak sih. Lulusan SMK yang istilahnya jadi biasanya di banyak itu di manufaktur ya. Kalau tempat kami itu sebenarnya bukan manufaktur kita itu produk. Kita ada produksi, cuman dia kapasitasnya itu kecil kayak gitu. Jadi kalau untuk produksi apa, Mas? ya kalau kita assembly apa istilahnya? Me Perakitan, perakitan? menggabung ya Perakit, perakitan pompa. Kalau pompanya kan datang dari luar kita impor, motor berupa motor part-part gitu listriknya ya? kita luar. Nah, ya itu kita uh, rangkaikan di sini, kita assembly di sini. Nah, kayak gitu. Jadi kita produksi kayak platnya apa di bawah itu dudukan pompanya Mmm, itu kita bikin di sini. Jadi biasanya teman-teman produksi itu yang biasanya banyak dari teman-teman SMK kayak gitu. mmm. Hmm. Pernah pernah ke sononya? Ke pabrik Gimana? manufakturnya? Pernah ke pabrik Kalau manufakturnya? manufaktur baru ke manufaktur kami yang di India baru. Anda Kalau yang luar ya, pernah ke India kah? India, iya betul. Oh iya sih pernah ke Negara India. India itu loh mas. Iya, Hah? Anda dulu kan pernah cerita kalau ke India ya? Heeh. Masa belum cerita. Pernah 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 Ya cerita kalau kok. India ya kita ada manufaktur yang bikin pompanya dari awal lah istilahnya benar-benar dari awal di India. Ada juga di Jerman sih di Jerman cuman belum ke sana kalau yang luar baru baru di India aja baru 2 kali ke sana. Yang lain Mmm. belum. Kenapa belum pernah ke Jerman? Ya balik lagi belum rezeki itu berarti mas ya. Udah diagendakan tapi karena COVID ini gimana? Jadi di cancel. Oh berarti memang sudah ada agenda? Harusnya akhir tahun kemarin. Ya Di Allah. cancel tapi gara-gara COVID.
Berarti Lumayan belum padahal rezeki ya. gitu kan, Mas, ya? Sesuatu Iya, yang tertunda karena Covid ini berarti belum rezeki, ya kan? belum rezeki gitu aja udah Ngerti pasti. maksudnya kan, Mas, ya? Termasuk yang lain. Iya iya. Sekarang Skip bayangin skip. loh guys, Bapak ini kan kerja di bidang yang industri manufaktur besar ya, mana, itu juga Itu dia. terdampak gitu sama Covid. Artinya semua orang hari ini survive, semua orang hari ini mencoba untuk bertahan gitu, Yap, atas atas apa yang terjadi hari ini. Dan samain betul. juga seperti itu, jangan dilihat orang-orang di sana itu juga nggak berjuang untuk keberlangsungan usahanya. Mereka juga capek, mereka juga bingung gitu kan, Mas. Betul betul sekali. Kasihan banget teman-teman yang lain itu kan. Ya, Mhm banyak yang mhm. UMKM, banyak yang kedampak kayak gitu. Ya, misalkan teman-teman ada yang pengen jadi wira swasta atau usaha entrepreneur sendiri, bagus juga, cuman kondisi saat ini misalkan kedampak juga ya, semangat lah intinya tetap semangat kan. Ya semoga wabah ini tetap cepat berlalu kan. Mhm mhm Hmm, mhm. Terima kasih, kayak gitu. kita lanjut di Udah ya, backstage. Ya sudah. backstage ya. Udah 1 jam, Mas. Ya, Heeh. mohon maaf teman-teman Kita kalau ada kita nggak yang akan pernah salah kata selesai atau apa, cuman ngobrol. iya, cuman apa namanya, itu tadi banyak yang mungkin bisa diambil ya monggo istilahnya kalau di kayak gitu, Mas. Garis-garis Iya, merah tadi apa, semangatnya pokoknya intinya. Ya kalau teman-teman misalkan ada rezeki atau apa yang semangat untuk kuliah ya, karena kuliah ya itu kuliah. sudah kayak jadi kebutuhan kayak gitu kuliah. Mhm. Belajar terus kalau misalkan udah kerja ya tetap attitude sama sama apa namanya, atasan, terus kemudian sama teman-teman kerja, ya tetap harus dijaga kayak gitu. Kayak gitulah Mhm. Mas kurang lebih, ya Iya. mungkin bisa bantu. Kalau ada pertanyaan apa disampaikan aja ke Mas Miminnya ya, biar disampaikan ke saya. Ya, ya sih kayak Oke, gitulah. Sebenarnya harapannya apa, Saman bisa apa ya, membukakan jalan lah bagi teman-teman mungkin kalau ada apa ya, kesempatan nggak bekerja di apa-apa monggo aja. industri manufaktur kayak sampean, Mhm heeh, mhm. mungkin bisalah di-share nanti coba kami Iya, provide ke kalau yang lainnya. in case ada, lowongan atau apa pasti kita share lah nanti. Mhm mhm Apalagi yang dari manufaktur ya sebenarnya banyak yang tadi kita bahas ya banyak manufaktur termasuk ada keluarga saya itu yang dia kerja di mhm. Anda daerah iya, sekitaran itu. Itu heeh. banyak banyak. Anda sering dapat email-email tawaran gitu untuk pindah misalkan? Eee, ada juga sih, cuman nggak banyak juga sih. Nggak Nggak pernah banyak ya? ngupdate yang media sosial soalnya. Iya, nanti Belum forward pernah aja Mas, diupdate. nggak apa-apa. Anda nggak butuh siapa Boleh. tahu yang lain butuh. Iya ya, siap siap siap. Mhm mhm. Terima kasih, kita lanjut Thank ngobrol you ya. very much. Iya, Oke, thank you teman-teman. Yuk, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. End podcast.